Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirtisnawati Arif dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 15. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang konflik Timur Tengah, Perang Irak dan Iran. Terima kasih. Dulu pada tahun 1980, terjadi peperangan antara negara Irak dan Iran. Konflik Timur Tengah ini terjadi sekitar 8 tahun lamanya, mulai dari tahun 1980 sampai dengan 1988. Jika ada perang, pastinya ada sebab dong. Kita akan bahas kilas tentang latar belakang dan bagaimana terjadinya konflik Timur Tengah yang melibatkan Irak dan Iran. Latar belakang perang Irak dan Iran. Ada beberapa faktor nih yang menyebabkan negara Irak dan negara Iran ini berperang. Berikut beberapa faktor yang akan saya jelaskan. Yang pertama, adanya keinginan Irak dan Iran menguasai Sungai Sad al-Arab. Sungai Sad al-Arab adalah jalur perairan strategis yang memisahkan Irak dan Iran menuju Teluk Persia. Sepanjang perairan ini dibangun pelabuhan-pelabuhan besar. Wilayah ini merupakan jalur ekspor minyak sehingga menjadi wilayah sengketa. Yang kedua, adanya keinginan Irak dan Iran menjadi penguasa kawasan Teluk. Hal ini sudah dilakukan sejak Inggris mengakhiri keterlibatan militernya di kawasan Teluk tahun 1971. Yang ketiga, Saddam Hussein, Presiden Irak, merupakan seorang muslim aliran Sunni yang khawatir akan adanya pemberontakan Syiah di Irak. Pemberontakan ini terinspirasi dari terjadinya revolusi Iran di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini. Latar belakang yang terakhir, melemahnya kekuatan Iran paksa revolusi tahun 1979. Saddam Hussein yakin bahwa keadaan Irak sedang tidak stabil setelah revolusi. Karena eksekusi mati para perwira-perwira perang yang pro terhadap Shah Reza Pahlavi. Hal ini dapat menguntungkan invasi yang akan dilakukan Irak. Jalannya perang Irak dan Iran, awal terjadinya ketegangan antara dua negara tersebut yaitu pada April 1980. Pada saat itu sedang berlangsung acara konferensi ekonomi internasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Mahasiswa Asia di Irak. Tiba-tiba saja nih, sebuah bom meledak dan tentunya menggagalkan acara tersebut. Nah, karena kejadian itu, Irak menganggap bahwa Iran sedang menantang untuk berperang. Selang 5 bulan kemudian, tepatnya pada 4 September 1980, Iran tiba-tiba saja melancarkan serangan ke beberapa wilayah Irak, seperti desa Kanakin, Muzayyiroh, Zurbatiyah, Kata Mandali, dan Mustapha, dan instalasi minyak neft Kaneh. Akibat dari serangan ini, puluhan rakyat Irak menjadi korban. Kemudian Irak tidak tinggal diam. Tidak sampai sebulan, tepatnya pada 22 September 1980, Irak memulai serangan balasan. Irak mulai menghancurkan pusat-pusat persenjataan berat dan juga pelabuhan udara Mehrabat, Teheran, Iran. Perang ini terus berlanjut. Aksi saling balas serang pun tidak bisa dihindari. Hingga akhirnya pada bulan April 1983, Irak menghancurkan sumur minyak di Norwuz yang membawa dampak besar, bahkan ke negara-negara tetangganya. Dampaknya sangat buruk. Sumber daya air di sekitar wilayah Teluk tercemar oleh minyak. Hal ini membuat harga air minum di wilayah ini sangat mahal. Bahkan harga 1 liter air pada saat itu hampir 5 kali dari harga standar minyak mentah OPEC. Nah, kita sudah memasuki akhir perang Irak dan Iran. Perang yang terjadi selama 8 tahun ini ternyata nggak membuahkan hasil loh. Dalam perang ini tidak ada yang menang maupun kalah. Hingga akhirnya perang ini berakhir setelah Iran bersedia menerima resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 598 tahun 1988. Pada resolusi tersebut, Iran diminta untuk melaksanakan gencatan senjata. Hal ini mengacu pada perjanjian Algiers
yang sudah disusun sejak tahun 1975 dan sudah disepakati oleh keduanya. Wah, apa tuh Perjanjian Algier? Perjanjian Algier adalah perjanjian antara Irak dan Iran yang dipelopori oleh Presiden Aljazair, yaitu Houari Boumediene. Perjanjian ini dilaksanakan di ibu kota Aljazair, yaitu Algier atau biasa juga disebut Algier. Tujuannya untuk meredam perselisihan kedua negara. Pada perjanjian ini dipertemukanlah petinggi dari kedua negara tersebut, Saddam Hussein dari Irak dan Shahreza Pahlavi dari Iran. Perjanjian Algier ditandatangani pada tahun 1975. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.